Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Ki Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan membahas soal yang dimana soalnya yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 1 cm. Titik PQRS berada di tengah AE, BF, BC, dan AE. Bila titik K berada di tengah AB, tentukan jarak antara titik K dan bidang PQRS. Oke. Sebelum kita mengerjakan ini, kita mengilustrasikan sebuah kubusnya ya teman-teman. Oke, kita jawab dahulu. Jawab. Kita gambar. Bila kita gambar sebuah kubusnya ya teman-teman. Kita gambar kecil aja. Oke. Menceng, anggap aja lurus ya teman-teman. Karena ini dadakan. Oke. Ini agak ke sini. Oke. Ini seharusnya harus presisi karena ini kita cuma mengilustrasikan saja, jadi nggak usah bagus-bagus. Oke, begini saja. Nah, untuk titik-titiknya yaitu di sini A, B, C, kemudian D, E, F, G, dan H. Oke. Nah, pada soal rusuknya ini adalah 1 cm ya teman-teman, 1 cm. Untuk setiap rusuknya ini sama panjang setiap rusuk A, B, C, D, dan semuanya ini. Kemudian titik PQRS berada di tengah AE, BF, BC, dan AE. Oke, titik P berada di titik tengah AE. AE di mana teman-teman? AE berarti titik tengahnya, kita ibaratkan di sini tengah-tengahnya. Nah, di sini adalah P. Kemudian titik Q berada di titik tengah BF. Nah, di sini. Kemudian BC berarti ini adalah titik, di sini adalah titik Q, di sini titik R, dan titik S berada di titik AE. Duh, kok di sini gandeng teman-teman. Kita buat anggap saja di sini ada titik AD. Oke. Kemungkinan di soal ini saya entah keliru atau di soal tadi kekeliruan. Misal di sini AE, nah di sini AD adalah titik tengah dari S. Kan nggak mungkin teman-teman, titiknya itu satu titik berada ada dua jenis. Maka di sini nggak mungkin di sini ada dua titik, karena titiknya di sini sama. Berarti di sini ada hanya satu titik. Kemungkinan titik S berada di titik tengah AD. Oke. Jadi kita ilustrasikan gambarnya. Di sini adalah bentuk sebuah bidang PQRS. Oke. Nah, ya teman-teman. Kemudian titik K berada di tengah AB. Nah, di sini adalah titik K. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah jarak antara titik K dan bidang PQRS. Jarak antara titik K dan bidang PQRS. Nah, untuk mencarinya ini kita harus mencari sisi-sisi pada titik PQRS ini. Nah, kuncinya yaitu kita hanya mencari pada titik QR ini aja. Nah, untuk mencari titik QR, panjang QR ini kita harus mencarinya dengan menggunakan suatu teorema Pitagoras, yang dimana panjang BQ berarti untuk teorema Pitagorasnya yaitu QR sama dengan akar dari titik BQ ditambah dengan titik BR. Di sini kuadratkan. Oke. Nah, titik BQ itu berapa teman-teman? Titik BQ itu kan BF ini sama dengan 1 cm, berarti setengahnya dari 1 cm adalah 0,5. Dan BR juga sama dengan BC ini kan 1 cm, maka BR juga 0,5 cm. Oke.
Nah, dari sini untuk titik QR-nya, di sini kita bisa mencarinya. Untuk BQ adalah 0,5 kita kuadratkan ditambahkan dengan 0,5 kita kuadratkan. Sehingga 0,5 dikuadratkan dapatkan 0,25 dan ini adalah 0,25. Kemudian dapatkan 0,5 lagi ya teman-teman, atau kita sederhanakan menjadi 0,25 akar 2. Kalau teman-teman masih bingung kok 0,25 akar 2 ini dapat 0,5 kok 0,25. Nah, 0,5 akar 2. Nah, 0,5 ini kan kalau kita kuadratkan menjadi 0,25, kemudian dikalikan 2, hasilnya adalah 0,5. Oke. Nah, ini adalah penyederhanaan bentuk akar. Kemudian dari sini titik QR sudah kita ketahui yaitu 0,5 akar 2. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari jarak antara titik K dengan titik PQRS, kita harus mencari titik tengah pada diagonal-diagonal dari PR dan SQ. Nah, di sini adalah titik tengah diagonalnya, maka jaraknya adalah di sini. Nah, ini adalah titik tengah sama aja dengan titik tengah dari QR. Nah, maka ini adalah sama dengan ini. Oke. Ini adalah sebuah bidangnya. Terdapat sebuah bidang lagi. Nah, kuncinya kita harus mencari titik pada titik sini dan titik ini. Berarti kita misalkan di sini adalah titik O. Nah, berarti kita harus mencari jarak antara titik K dan titik O ini. Mencarinya yaitu ini adalah sebuah bentuk. Ini adalah kita gambarkan lagi. Nah, ini adalah bentuk bangun segitiga siku-siku yang dimana di sini adalah titik B, R dan Q. Di sini ya teman, B, R dan Q, dan kemudian kita harus mencari titik antara B di titik B di sini dan titik tengah sini. Di sini adalah garis lurusnya atau sejajar dengan titik O. Nah, di sini O. Kita kasih O aksen atau bayangannya. Kemudian kita harus mencari titik B dan O ini. Nah, untuk mencarinya, sedangkan di sini adalah 0,5 akar 2 ya teman-teman. Panjang QR, yaitu bahwa titik QR ini adalah membagi dua di sini. Ini adalah sebuah siku-siku. Nah, untuk mengaplikasikannya teman-teman biar tidak bingung, di sini saya punya kertas origami. Ya, ini kan adalah sebuah kertas origami. Nah, kita bentuk sebuah bangun berbentuk siku-siku nanti. Oke. Nah, misal ini adalah sebuah di sini adalah siku-sikunya ya teman-teman. Ini. Oke. Nah, ini adalah kita ibaratkan samakan dengan ini. Nah, ini adalah siku-sikunya di sini. Di sini adalah B, kemudian di sini adalah titik tengahnya. Nah, untuk titik tengahnya kita bagi dua dulu. Nah, di sini adalah titik tengahnya. Dan di sini adalah membentuk siku-siku. Di sini adalah titik tengah O aksen ini ya. Berarti kan titik tengahnya ini. Nah, di sini kan membentuk bangun siku-siku lagi ya teman-teman. Maka untuk mencari titik OR ini, untuk mencari titik BO ini, kita menggunakan sebuah teorema Pythagoras lagi. Nah, di mana caranya yaitu di sini kan adalah titik O-nya. Di sini ada titik O-nya, maka untuk mencarinya yaitu kan jadi sisi miringnya adalah pada BR, sehingga untuk mencari titik BO itu sama aja dengan akar dari BR kuadrat dikurang dengan RO kuadrat. Oke, ya teman-teman, kan di sini. Nah, di sini adalah titik O-nya, di sini adalah titik B-nya, dan di sini adalah titik R. Nah, di sini adalah kita harus mencari titik BO ini. Maka untuk mencari titik BO adalah BR ini dikurang dengan OR ini ya, sehingga BO itu belum diketahui, sehingga BR adalah 0,5 dikuadratkan. Dan kemudian RO ini adalah setengah dari RQ. Setengah dari RQ itu RQ-nya adalah 0,5. RQ adalah 0,5 akar 2, maka setengahnya dari RQ atau RO-nya adalah 0,25 akar
2. Di sini adalah 0,25 akar 2 kita kuadratkan. Nah, sehingga 0,5 akar 2 kita kuadratkan dapatnya 0,25 ditambahkan. Kemudian 0,25 kita kuadratkan didapatkan 0,125 ya. Kan 0,25 ini kita kuadratkan menjadi 0,0625, kemudian kalikan 2 dapatnya 0,125. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah bilangan ini lagi, berarti 0,125. Sehingga BO kita dapatkan adalah 0,25 akar 2. Nah, sehingga jarak antara jarak K dan bidang PQRS adalah 0,25 akar 2 cm. Oke, nah mungkin jawabannya ini, jika nanti dalam pengerjaan saya terdapat kesalahan, bisa tuliskan pada kolom komentar. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.